Kondisi terkini penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Andika Pratama. Bene, untuk saat ini kita mengetahui bahwa BNPB mencatat ada 70 orang meninggal dan 1.000 lebih orang terluka, bahkan 40.000 orang masih mengungsi. Lalu seperti apa penanganan gempa di wilayah Manggarai, terutama saat ini Anda berada di kawasan Manggarai, Nusa Tenggara Timur? Iya, Juno dan juga saudara, memang baru saja ini bantuan logistik datang di kantor BPBD Kabupaten Manggarai dan ini terus berusaha untuk didistribusikan, di mana tadi kami melihat ada beberapa bantuan yang baru masuk, ya ini berupa beras, kemudian telur dan juga susu. Nah, tadi kami juga selain melihat bantuan tersebut, kami sempat melihat ada paket sembako bertuliskan bantuan presiden begitu ya. Ini artinya memang untuk bantuan presiden yang berjumlah 50 ribuan bantuan yang untuk korban bencana gempa Flores ini sudah tiba di Kabupaten Manggarai untuk nantinya diteruskan ke masing-masing kecamatan yang terdampak di Kabupaten Manggarai. Nah, kalau dari Kabupaten Manggarai sendiri kami menerima data dari BPBD Kabupaten Manggarai ada 21 ribuan pengungsi yang harus tinggal di tenda-tenda pengungsian karena mereka masih takut untuk kembali ke rumah ataupun rumahnya terdampak akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Nah, 21 ribu pengungsi ini terdiri dari 10 kecamatan, di mana satu kecamatan paling parah ini terdapat di Kecamatan Reo, di mana 27 orang meninggal dunia dari total 70 orang meninggal pada gempa Flores pada Sabtu lalu begitu ya. Dan juga kalau kami menerima informasi 32 orang luka berat serta 104 orang luka ringan. Selain itu, selain korban dan juga korban luka, maksud kami ini ada beberapa fasilitas yang rusak, dari rusak sedang, rusak parah, juga rusak ringan, totalnya mencapai angka 6.294. Nah, kalau dari informasi terbaru, kami juga menerima informasi bahwa nantinya Menteri Keuangan Purbaya Sadewa didampingi oleh Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun ini akan datang ke kantor BPBD Kabupaten Manggarai untuk nantinya ini juga meninjau salah satu lokasi yang terdampak akibat gempa, ya ini di Kecamatan Wareii di Kabupaten Manggarai ini. Juno. Ya, berdasarkan informasi juga untuk penyaluran bantuan terkendala dengan akses terutama jalan yang rusak pasca gempa. Untuk saat ini seperti apa dan apakah juga Menkyu ataupun pimpinan DPR meninjau ke lokasi-lokasi yang masih terisolir? Iya, Juno, memang kalau untuk akses sendiri, informasi yang kami terima, untuk akses memang sudah bisa dilalui, artinya memang untuk jalur darat sendiri ini sudah bisa digunakan bagi relawan ataupun tim Basarnas, juga BPBD maupun BNPB ini bisa menyalurkan bantuan ke tempat-tempat yang terdampak akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu, sehingga memang setelah nantinya didata di sini, untuk sembako dan juga bantuan bisa langsung didistribusikan ke 10 kecamatan yang terdampak di Kabupaten Manggarai. Nah, seperti yang kami informasikan, Juno dan juga saudara, memang nanti kedatangan Menteri Keuangan dan juga perwakilan dari Komisi 11 DPR RI ini akan ke salah satu lokasi yang berada di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Kecamatan Wareii, dan juga akan memberikan bantuan di tempat tersebut. Begitu, Juno. Ya, Ben, untuk saat ini berdasarkan informasi BNPB dan juga Anda menemui sejumlah pengungsi di sana, apa saja kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh warga saat ini? Ya, Juno dan juga saudara, setelah kami memang meliput di Kabupaten Manggarai selama beberapa hari ini, memang kami sempat bertanya kepada beberapa masyarakat yang terdampak dan juga pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda. Ini kebutuhan yang mereka butuhkan secepatnya adalah makanan, minuman, dan juga obat-obatan. 3 kebutuhan pokok tersebut yang mereka nantikan dari pemerintah, Juno. Baik, kita harapkan penyaluran bantuan bagi terdampak bencana gempa di NTT dapat tersalurkan dengan maksimal. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga Andika Pratama dari kantor BPBD Manggarai, Nusa Tenggara Timur.